kita akan mengidul film Jackie Chan ya kan? Bergenre action adventure komedi, film ini berjudul Chinese Zodiac tahun 2012. Zodiacnya orang Cina lur alias Yu. Kalau Jackie Chan main film action komedi sudah jelas banyak scene-scene berbahaya dibalut komedi ya kan, dan diperanin sama dia sendirian. Chinese Zodiac menceritakan tentang 12 patung perunggu kepala Xiu yang merupakan warisan negara. Sampai akhirnya ada perusahaan lelang yang mulai mencolong satu persatu patung tersebut dengan bantuan Jackie Chan, dan nantinya akan dilelang dengan harga yang sangat mahal. Tapi ternyata misi ini tidak semudah yang mereka pikirkan. Bagaimana keseruan konfliknya? Ya wis, kita langsung pantun absurd seperti biasa yo. Kulit tukia melihara tuyul, monggo sekecaaken yun. Di sebuah pangkalan militer, mbak-mbak seksi bernama Bonnie mau numpang pipis, tapi tujuan sebenarnya adalah mencolong kunci di sana. Sedangkan rekan kerjanya Jackie, yang biasa dipanggil GC, dengan kostum super canggih dan semacam skateboard listrik, bertugas menerobos masuk dan mencuri sesuatu. Biar nggak kelihatan penjaga, GC ngumpet di bawah mobil dan baru nerobos lagi di saat yang tepat, hampir aja ketabrak tuh. Bayangin inti perosotan kayak gini seru banget pasti ya kan? Di jalanan lain sekombi pasukan dengan senjata berat siap menembak, tapi GC langsung masuk melalui gorong-gorong dan diselamatkan dua rekan lainnya yaitu David dan Simon. Jonathan, partner kerjanya GC sebagai perantara, memintanya berhenti mencari lukisan mawar langka dan menawarkannya mencuri artefak kuno, yaitu 12 kepala perunggu Xiu atau Chinese Zodiac. 24 jam sebelum kejadian tadi, Sultan kaya raya pemilik perusahaan barang antik yaitu Michael berhasil mendapatkan 4 perangko paling langka di dunia. Michael dan ayahnya bernama Lawrence ini lur, sangat terobsesi mengumpulkan barang-barang antik dan langka dari seluruh dunia. Habis gitu dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi, termasuk 12 kepala perunggu Chinese Zodiac yang harganya per kepala itu bisa sangat-sangat mahal, apalagi kepala Xiu naga. Maka dari itu mereka meminta bantuan GC melalui perantaranya Jonathan dan bersedia memberi bonus banyak jika berhasil mendapatkan kepala naga. Naya retak. Di sebuah tempat bersejarah, GC nyamar sebagai reporter National Geographic dan bertemu dengan sejarawan Profesor Guan. Tujuannya adalah ngulik informasi tentang ke-12 patung Xiu. Profesor Guan menceritakan bahwa pada tahun 1709 di tempat itu dibangunlah istana musim panas yang megah, di mana ke-12 patung Xiu selalu menyemburkan air saat siang hari. Sampai akhirnya pada tahun 1860, kerajaan diserang oleh tentara asing dan mereka menjara 12 kepala patung Xiu tersebut. Profesor Guan memiliki replika ke-12 kepala patung Xiu, di mana 5 kepala asli sudah dilelang, sedangkan keberadaan 7 lainnya tersebar di berbagai belahan dunia. GC bilang, Profesor, boleh aku pegang nggak ini patungnya? Oh ya boleh dong, kata Guan. Ternyata GC sudah menyiapkan sarung tangan super canggih bersensor khusus yang bisa mendeteksi bentuk replika patung seakurat mungkin. Setelah GC and the gang selesai membuat replikanya sendiri, mereka menggunakannya untuk bisa mendapatkan akses ke Paris dan mendatangi organisasi mahasiswa perlindungan kebudayaan yang mengetahui di mana lokasi 2 kepala yaitu tikus dan kelinci yang ternyata berada di Kastil Kon, Prancis. Very good. Huh? Nothing. Bye-bye. Aksi pertama mereka untuk mencolong kepala tikus dan kelinci dimulai dengan foto replika dan mengaku jika mereka punya yang asli. Bonnie dan David sengaja memancing petinggi di sana biar kebingungan. Jangan-jangan patung yang aku simpen memang palsu, yang asli dibawa 2 orang ini, pikirnya. Akhirnya ngeceklah mereka ke tempat rahasianya, yang otomatis sidik jari para penjaga nempel di mana-mana. Saat kondisi sudah aman, GC menyelinap ke dalam sambil dibantu rekan-rekannya mematikan CCTV di dalam. Sesuai perkiraan, terlihat banyak sidik jari yang mengarah ke tempat disembunyikannya patung asli. Sayangnya untuk membuka ruangan rahasia diperlukan 14 kode yang sangat rumit. Lalu saat GC sembunyi gara-gara ada mbak-mbak pelayan, dia melihat suatu kejanggalan. Bos pemilik tempat ini kan suka kerapian. Lah kok ada buku yang ditatanya nggak rapi ya kan? Wah ya ini kodenya dari nomor-nomor di buku tersebut. Dan berhasil dong. Over there. That's how he remembers the password.
Dan ternyata benar ada patung kepala tikus dan kelinci di dalamnya. Tapi bukan hanya itu, JC juga menemukan tongkat Firaun, kotak emas, dan juga bintang Arabia yang juga warisan-warisan negara. Pas banget mau keluar lur, JC juga menemukan lukisan mawar yang selama ini dicari-cari. Setelah semuanya diambil, JC terlalu sembrono dan akhirnya ketahuan penjaga. Dia pun langsung kabur dengan panjat memanjat. Ciri khasnya Jackie Chan banget sih gerakan begini. You can't do that. Outside the castle, southeast. Which way? Ini mini manimo. That's the way I gotta go. JC terjebak di dalam taman labirin sambil terus dikejar anjing herder. Rekan-rekannya juga nggak bisa membantu karena labirin terlalu rumit. Dengan landasan yang sempit, JC akhirnya berhasil kabur dengan parasutnya. Saat OTW di jalan, pemimpin organisasi mahasiswa bernama Koko yang tadi juga ada di kastil ngegepin JC dan berusaha mengambil kembali barang curiannya. Penjaga-penjaga yang melihat itu pun berpikiran mereka telah berkomplotan. Awas depan bis. Let go of me. Keep your eyes on the road. Are you still Fine, denying it? fine. Let's go. Ah! Setelah dibantu kabur oleh Simon, mereka bertemu kembali di dalam perahu. Ternyata penjaga-penjaga kastil berhasil melacak keberadaan mereka. Untungnya Simon bantu mengsikat satu persatu. Tak lama kemudian polisi datang dan membawa mereka semua ke kantor. Karena JC dan kawan-kawan tidak terbukti bersalah, nggak ada bukti rekaman juga. Plus dibantu sama seorang putri bernama Catherine, loloslah akhirnya mereka. Catherine yang tahu JC adalah pemburu barang-barang antik, mengundang mereka datang ke kastil mewahnya yang dipenuhi oleh barang-barang antik. Terlihat ada kepala ayam di sana, tapi Catherine nggak tahu apakah patung itu asli atau palsu. Yang pasti patung itu sudah ada di sana sejak dia lahir. Tujuan Catherine mengajak JC ke sana karena dia ingin menanyakan tentang hilangnya kakek buyutnya yang sangat misterius. Mungkin aja berhubungan dengan 12 kepala siu, kata Catherine. Di suatu ruangan, David menemukan foto kakek buyutnya Catherine dan kru kapalnya yang sedang membawa ke-12 kepala siu. Wah, jackpot nih batin JC. Dia pun langsung setuju menyelidiki hilangnya kakek buyut Catherine dan ingin tinggal sementara di sana. Catherine pun sangat senang mendengarnya dan mengizinkan mereka tinggal di kastil tersebut. Penelitian pun dimulai. Sambil diam-diam mereka menukar kepala ayam asli dengan replika yang sudah dibuat. Biar nggak curiga, kepala ayam dibawa keluar kastil dengan balon kayak gini lur. 走过那失落和彷徨。Mereka akhirnya menemukan lokasi kakek buyutnya Catherine dari lukisan yang pernah dibuatnya dan memutuskan untuk berkemah di sana. Hey, oh! No wonder it's not on the map. Don't change it with the lights on. Why not? See that? Sorry. We don't know. Penelitian di dalam hutan pun dilanjutkan dan Catherine nggak sengaja kepleset. Koko dan JC pun berusaha membantu tapi mereka malah ikut kepleset jatuh ke bawah. JC pun meminta Simon, David, dan Bonnie untuk menyusul ke bawah dengan membawa peralatan medis karena kakinya Koko ternyata patah. He just dislocated. Tanpa sengaja, mereka menemukan kapal milik kakek buyut Catherine bernama Indestructible yang sudah ditumbuhi banyak pohon. Catherine juga menemukan ada cincin dengan simbol keluarganya yang mana dia yakin tengkorak di sebelahnya adalah mayat kakek buyutnya dan terlihat ada 2 kepala siu di bawahnya. Di lain tempat, Simon dan David yang mau nyusul ke bawah, nggak sengaja nemu banyak batangan emas di dalam pohon yang tumbang. Baru aja kesenangan lihat segitu banyaknya harta di sana, tiba-tiba kepala penjaga kastil Pire dan anak buahnya datang. Gak lama kemudian gantian segerombolan bajak laut yang datang. Mereka mulai curiga apa yang dilakukan JC dan kawan-kawan di sana. Gak pakai lama, JC pun langsung menyerang. Mumpung ada kesempatan untuk kabur,
Mereka pun cepat-cepat mengambil 2 kepala yang ditemukan, yaitu kambing dan ular. Lalu berencana kabur membawa emas sebatang-batang pohonnya dengan cara menjatuhkan jangkar kapal. Tapi karena bajak laut masih ngotot Ini- nyerang, JC pun langsung Ini melemparkan ada sarang lebah. cacat pada layar. Nah ini grabnya supaya lipat. Ekstrim. Ini 2.900 batang emas atau setara dengan 9 ton berhasil didapatkan. Mereka pun merayakannya dengan berpesta bersama. Keesokan harinya, Koko menemukan foto kakek buyut yang disimpan oleh JC dan kawan-kawan. Koko pun akhirnya sadar jika yang mereka incar hanyalah batangan emas dan kepala perunggu saja. Koko sangat kecewa dengan JC karena mengira kepala perunggu itu akan dikembalikan kepada negara. Tapi JC malah menggunakannya demi keuntungan pribadi. But if you wrong your family and your countrymen, your children and grandchildren will live in shame. Lalu tiba-tiba batang pohon terguling karena keberatan dan semua emas jatuh ke dasar laut. Maruk si kapok. Mereka pun akhirnya pasrah dan menandai lokasi jatuhnya emas tersebut tanpa sepengetahuan Koko. Ada koordinat. 2 patung ular dan kambing yang diberikan ke perusahaan MP milik Lawrence dan Michael langsung dilelang dan terjual dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata perusahaan MP sudah memiliki patung kepala naga dari dulu. Jadi embel-embel bonus kalau JC mendapatkan patung naga didapatkan ya hanyalah omong kosong belaka karena MP sudah memilikinya dari awal. JC pun sadar jika Jonathan juga telah bersekongkol dengan MP. Sementara itu, masyarakat dari berbagai belahan dunia melakukan demonstrasi besar-besaran agar patung-patung perunggu sebagai warisan negara dikembalikan ke pemerintah Cina. Sekarang MP sudah mulai melelang patung kepala naga yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan 11 sio lainnya. Tapi ternyata berita dan aksi demonstran mempengaruhi sultan-sultan yang ikut lelang karena nggak ada satupun yang mau nawar dan lebih memilih patung-patung itu dikembalikan ke negaranya. Karena merasa reputasi perusahaan terancam, ditambah aksi demonstrasi dari organisasi mahasiswanya Koko dan juga orang-orang di seluruh dunia, Michael dan Lawrence memerintah anak buahnya untuk menculik mahasiswa-mahasiswa tersebut. 3 diantaranya berhasil diculik saat sedang mengintai pergerakan perusahaan MP dan salah satunya adalah adiknya Koko. Koko pun meminta bantuan JC, tapi JC langsung menolaknya karena nggak mungkin bisa menang melawan perusahaan raksasa. Bonnie pun menasihati JC bahwa mereka harus merubah haluan. Patung-patung perunggu itu bukan lagi demi keuntungan pribadi, tapi untuk kepedulian terhadap sesama. Akhirnya mereka berdua menemui Jonathan dan mengancamnya agar dia memberitahukan di manakah lokasi Lawrence dan Michael berada. Informasi sudah didapatkan dan mereka berdua langsung menuju ke sana. Biar gak curiga, JC memberikan lukisan mawar yang selama ini dicari-cari. Tujuan mereka ke sana agar bisa masuk ke pusat penelitian dan mencari di mana 3 mahasiswa tersebut disekat. Saat mereka berkeliling, terlihat proses pengerjaan barang antik di sana. Ternyata hampir semua barang yang dibisniskan perusahaan MP adalah barang antik palsu. Dan di tempat itulah barang-barang yang nilainya biasa aja dipoles, dikasih bahan kimia, didoain, dilus-elus, macam-macam sampai akhirnya bisa menyerupai barang antik. Setelah itu baru dijual atau dilelang dengan harga yang sangat mahal. Ya nggak semuanya barang-barang palsu sih lor, ada juga yang sebagian kecilnya itu asli. Terus ditambal sama barang tiruannya. Intinya kata JC, 9 dari 10 barang antik di pasaran adalah palsu. Lalu JC bertemu dengan Vulture yang juga berprofesi sebagai pencolong barang-barang antik. Tapi kalau dia ini terlalu ngawur lor, masa nyolong patung Buddha di wihara, akibatnya terjadi peperangan gara-gara ulahnya. Si Vulture ini kelakuan dan omongannya songong. Dia juga bilang bisa mengalahkan JC tanpa keluar dari sofa. Lo kasih tahu, Chen. Setelah itu Michael kembali mendatangi JC dan mengatakan jika lukisan mawar tadi memang asli, tapi harganya kemahalan bro. Oh santai, aku kasih diskon asalkan kamu melepaskan 3 mahasiswa yang dikurung di sini, kata JC. Tapi karena Michael menolak melepaskan mereka, JC pun langsung menyerang penjaga dan menuju ke tempat dikurungnya mahasiswa-mahasiswa tersebut. Di lain tempat, Bonnie berhadapan dengan asistennya Michael yang juga ahli bela diri.
Falcer diminta membantu melawan GC, tapi dia hanya mau berduel seperti pertarungan lelaki sejati. Di sini ini terbaik di luar pas GC tarung pakai payung. Sampai akhirnya, tangki pembuangan karbon di sana pun meledak dan menghancurkan barang-barang serta tempat penelitian di sana. Lalu GC pun langsung pergi menyelamatkan 3 mahasiswa tersebut. Lawrence yang baru datang memarahi anaknya karena telah menculik orang, padahal mereka cukup bisnis barang antik aja, nggak usah pakai acara culik-culikan. Lawrence pun meminta maaf atas penculikan tersebut dan berharap hubungan bisnis dengan GC masih tetap berlanjut, padahal itu hanyalah sebuah omong kosong. Karena aksi protes masih terus dilakukan dan pasar pelelangan anjlok, maka dari itu Lawrence akan memberikan pelajaran. Dia mengancam akan membuang kepala naga tersebut ke kawah gunung berapi jika masih belum ada yang menawar harga sampai jam 12 siang nanti. Sampai akhirnya tepat jam 12 siang masih tidak ada satupun yang menawar karena mereka sepakat untuk tidak membeli warisan negara. Semua orang yang mendengarnya pun bahagia, termasuk organisasi mahasiswa dan para demonstran yang lainnya. Lawrence yang semakin jengkel akhirnya benar-benar membuang kepala naga tersebut yang dibawa oleh 3 orang, termasuk salah satunya adalah Falcer. Looking at the facts ahead. Tapi tiba-tiba ada satu penerjun lagi yang menyusul. Sudah jelas itu adalah GC yang ingin menyelamatkan patung tersebut. Nah ini juga, ini harusnya tuh ada ini. 1 lawan 3 orang, GC pun membungkus kepala naga tersebut sambil terus menyerang. 2 penerjun berhasil dihentikan dan tersisa Falcer yang masih membawa patung naga itu. Sampai akhirnya dia membuangnya. GC pun langsung mempercepat laju terjunnya agar bisa mengambil patung tersebut tepat pada waktunya. Tapi kok tiba-tiba ada helikopter media yang melintas ya kan? Akhirnya GC dan Falcer pun terpaksa membuka parasutnya. Dengan nekatnya GC langsung melepas parasutnya biar keburu ngambil patung naganya. Begitu pula dengan Falcer yang berusaha menghentikan GC. GC yang sudah nggak mempedulikan nyawanya, melepaskan diri dan terjun tanpa parasut. Padahal patung sudah hampir masuk ke dalam kawah. Media yang meliput dan masyarakat yang menonton aksinya GC benar-benar berharap dia bisa selamat. Sampai akhirnya. छोटा स्काईडाइवर नीचे गिर रहा है उसके पास पैराशूट नहीं है Semua orang dan awak media pun simpatik dan kagum dengan aksi heroik tadi. Begitu pula dengan Falcer yang mengikhlaskan patung naga itu diberikan kepada GC. Sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri. Singkat cerita, berita menyiarkan jika Lawrence dan putranya Michael telah ditangkap. Kenapa? Gara-gara dianggap telah mencuri lukisan mawar. Jadi ternyata itu memang taktiknya GC dan kawan-kawan lur, yang sengaja ngasih lukisan tersebut sebelumnya biar mereka bisa ditangkap. Sedangkan kepala-kepala patung dikembalikan ke pemerintah Cina. Begitu juga dengan barang-barang antik lainnya kayak tongkat Firaun dan lain-lain yang juga dikembalikan ke negaranya masing-masing. Terlihat GC sudah siuman dengan patah tulang di banyak Sampai gerisan kah bos? dan anak buah Lawrence juga sudah berpihak kepada GC. Tak lama kemudian, setelah sekian lama istri GC pun datang menjenguk dan film pun berakhir bahagia. Yo, kok langsung harus sampai dia ala kabeh. Nah, iya nomor 1. Kok dia mesti pembeli aku ngerti biasanya juga bisa Buyer, emang Botuna 1 ini kalau nggak meranin adegan ekstrem sendiri ada yang kurang rasanya ya kan?
Ya apa cukup entap ya filmnya ya. Menurut Om Jeki, tiap dia meranin adegan berbahaya sendirian itu udah dipduk besar juga ternyata lur. Karena dia bisa mati kapan aja. Untungnya selama ini mentok-mentok cuma masuk rumah sakit. Banyak fakta-fakta menarik dari film ini, mulai dari Jackie Chan memecahkan Guinness World Record sebagai orang yang paling banyak dikreditkan. Lah gimana enggak lur, itu sutradara, produser, penulis, pemain, apalagi koreografer, semuanya diembat sama Jackie Chan sendiri. Dan juga menjadi film terlarisnya Jackie Chan di Cina yang berhasil meraup sekitar 170-an juta dolar. Zimbabwe enggak dong, US dollar dong. Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk mencolong warisan negara. Baca yes, untuk like subscribe dong, masa enggak? Assalamualaikum. Nah ini fungsi fingerprint. Nah ini dia tidak mau baca. Nih, please input your finger on the fingerprint. Ini tidak mau baca. Ini grade-nya sebagai screen tapi tidak fungsi.